Kita lanjutkan ya. Untuk otak ini slide-nya cukup banyak. Sampai munak-munak saya. Moga-moga kalian gak ikut munak-munak ya. Yang pertama tentang embriologi dari sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat itu kan mulai dibentuk itu kan pada minggu ketiga-4 ya. Kemudian dia berasal dari lapisan ektoderm, terus terbentuklah yang disebut dengan neural plate. Neural plate nanti akan berubah menjadi neural tube. Nah, setelah terbentuk seperti tabung, ada bagian kulit ya, dan ada bagian dalam yang kosong. Nah, tabung ini nanti akan membentuk 3 tonjolan utama. Jadi ada tonjolan pertama namanya proencephalon, tonjolan kedua mesencephalon, tonjolan ketiga romencephalon, kemudian bagian bawahnya adalah kauda. Selanjutnya, proencephalon nanti akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian kalau mesencephalon dia tetap tidak berkembang karena kejepit ya. Jadi perkembangan dari proencephalon ini cukup cepat sehingga dia akan terjepit mesencephalon dengan perkembangan dari proencephalon dan romencephalon. Akibatnya dia tidak berkembang sehingga tetap menjadi mesencephalon. Kemudian nanti romencephalon berubah menjadi mesencephalon dan mielencephalon. Selanjutnya telencephalon ini nanti akan berubah menjadi cerebrum dari otak kanan dan kiri, sedangkan diencephalon nanti akan berubah menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian mesencephalonnya tetap ya menjadi midbrain. Kemudian mesencephalon dia akan berubah menjadi pons dan cerebellum, sedangkan mielencephalon berubah menjadi medula oblongata, dan yang bagian kauda nanti akan berubah menjadi medula spinalis. Nah, bagaimana dengan rongga yang ada di dalam? Rongga yang ada di dalam tadi, kalau dia berada di cerebrum, nanti dia akan berubah menjadi 2 ventrikel lateral kanan kiri. Kemudian di diencephalon berubah menjadi ventrikel 3. Di midbrain dia berubah menjadi ductus aqueductus sylvii. Di bagian med dan mielencephalon dia akan berubah menjadi ventrikel 4. Selanjutnya nanti di kauda itu akan berubah menjadi canalis centralis. Nah, proses neural plate ini menjadi neural tube ini kan nanti akan ada proses penutupan ya. Penutupan di bagian rostral dan di bagian kauda. Kalau terjadi gangguan penutupan di bagian rostral atau di bagian kepala ini, maka akan terjadi kelainan yang disebut dengan mikroensefali. Jadi tidak punya batok kepala. Kemudian kalau yang gagal menutupnya di kaudal, maka dia akan terjadi spina bifida. Jadi punggungnya akan berlubang ya, akan berlubang sehingga akan terjadi terus-menerus pengeluaran cairan medula, cairan cerebrospinal. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sepertinya belum ada, dokter. Belum. Saya lanjutkan, berikutnya kita bahas yang pertama adalah keliru ini sih, brainstem kartu. Brainstem itu oh bener ya, bener.
Nah, baik, kita mulai dari yang bawah dulu ya. Jadi yang bawah itu kan ada medula oblongata. Kita kan ini membahas otak ya. Berarti otak itu kan yang terdapat di dalam kavum cranii. Jadi ada medula oblongata, pons, kemudian midbrain, terus cerebellum dan cerebrum ya. Jadi kita bahas dari bawah, paling bawah dulu, itu adalah medula oblongata. Jadi medula oblongata, kemudian pons dan midbrain, ini 3 unsur yang disebut dengan brainstem. Jadi medula oblongata itu sendiri merupakan kelanjutan dari medula spinalis. Jadi dia mulai menjadi medula oblongata setelah masuk ke kavum cranii melalui foramen ovale ya, sampai dia nanti mendekati dari pons. Kemudian medula oblongata ini nanti mengandung serabut-serabut saraf yang sifatnya ascending maupun descending. Jadi dia dilewati oleh serabut saraf yang membawa informasi dari perifer ke sentral maupun serabut saraf motoris atau descending dari sentral ke perifer. Nah, untuk proses motoris ya, proses motoris yaitu serabut saraf kortikospinal itu nanti akan terjadi penyilangan 90% terjadi di medula oblongata. Jadi misalnya otak kanan itu nanti akan mengatur tubuh bagian kiri karena ada penyilangan dari serabut saraf di medula oblongata. Kemudian medula oblongata ini mengatur atau mengandung banyak nukleus yang mengatur beberapa aktivitas. Contohnya adalah mengatur denyut jantung, mengatur tekanan darah, mengatur adanya pernafasan, kemudian juga refleks muntah, menelan, bersin, batuk maupun hiccup itu cekuan itu ya. Apa bahasa Indonesia cekuan itu? Kemudian nukleus-nukleus yang ada di medula oblongata ini ada nukleus olivatory, di mana nukleus ini berfungsi untuk proses belajar dari aktivitas otak. Aktivitas otot rangka maksud saya. Jadi misalnya gini, jadi ada rangsangan dari cerebrum, kemudian dari nukleus merah di midbrain dan medula spinalis, kemudian nanti dia akan bersama-sama dengan nukleus yang ada di cerebellum. Nah, sehingga nanti akan memunculkan suatu gerakan, di mana gerakan ini nanti akan menjadi suatu proses pembelajaran. Jadi misalnya kalian kalau berlatih berjalan itu ya, berlatih berjalan ya, itu nanti kenapa kok kalian bisa berlatih berjalan itu mengingat prosesnya itu karena adanya nukleus olivatory inferior. Kemudian ada nukleus gracilis dan cuneatus. Ini yang nanti akan berperan di dalam proses transduksi dari sensoris untuk misalnya raba, kemudian getar, tekan, dan proprioseptif. Yang berikutnya nukleus lemniscus medialis ini nanti berperan juga untuk proses menyebarkan rangsangan ya, juga rangsangan yang sifatnya sensoris untuk raba, tekan, getar. Kemudian nukleus gustatory ini berperan untuk mentransdusikan rangsangan rasa dari lidah ke otak. Kemudian nukleus koklear ini
untuk mentransduksikan rangsangan pendengaran ya dari telinga dalam menuju ke otak. Kemudian di medula oblongata ini juga nanti merupakan tempat masuk atau keluarnya ya nukleus-nukleus untuk nervus cranialis, yaitu nervus 8 vestibulokoklear yang berfungsi untuk pendengaran dan keseimbangan. Kemudian glosofaringeal itu untuk sensoris dan motoris yang berkaitan dengan rasa, menelan, kemudian juga salivasi, terus gerakan dari otot-ototan ya, otot-otot pengunyah ya, pada saat proses menelan. Kemudian juga nervus vagus. Nervus vagus ini merupakan nervus otonom yang berfungsi sensoris maupun motoris di organ interna. Kemudian nervus aksesoris, nervus 11 untuk gerakan otot-otot leher. Jadi sifatnya adalah motoris ya, motoris gerakan otot leher dan juga berperan di dalam proses menelan. Kemudian nervus hipoglossus ke-12 ini untuk gerakan dari lidah. Jadi nervus kranial yang masuk ke medula oblongata itu mulai nervus 8 sampai nervus 12. Ini adalah medula oblongata ya, jadi letaknya ada di bawah pons, di atasnya medula spinalis. Kemudian di sini nanti ada beberapa saraf kranialis yang masuk ke medula oblongata mulai nervus 8 sampai nervus 12. Ini nukleus-nukleus yang terdapat di di medula oblongata tadi. Kemudian berikutnya adalah pons. Pons ini letaknya di atas medula oblongata sampai dan di depan dari cerebellum dengan panjangnya kira-kira 2,5 cm. Kemudian nukleus-nukleus yang ada di pons itu ada, pertama adalah nukleus pontin, di mana nukleus ini adalah jadi dia ini memberikan atau berhubungan dengan cerebrum, kemudian juga berhubungan dengan cerebellum. Jadi dia ini berfungsi untuk pengaturan gerak dan posisi tubuh. Kemudian respiratory pontin ini berfungsi untuk mengatur irama pernafasan. Kemudian saraf-saraf yang masuk ke pons itu adalah nervus 4 sampai nervus 5 sampai nervus 7. Jadi nervus trigeminus itu untuk sensoris di daerah wajah dan otot-otot pengecapan motorisnya. Kemudian kalau abdusen ini adalah untuk gerakan bola mata ke arah lateral luar. Kemudian nervus 7 ini adalah untuk rasa di 2/3 depan dari lidah. Kemudian untuk membuka kelopak mata. Kemudian juga sekresi air mata dan saliva. Kemudian untuk nervus 8 ini untuk pendengaran dan keseimbangan. Jadi kalau nervus 5 sampai 8 masuk ke pons, nervus 8 sampai 12 ya, itu yang masuk ke medula oblongata. Nah, ini anatomi dari pons. Jadi dia letaknya ada di atas dari medula oblongata. Kemudian di belakang dari pons itu ada
cerebellum, kemudian di antara pons dan cerebellum ada ventricle, yaitu ventricle keempat. Berikutnya adalah midbrain. Midbrain ini terletak di atas dari pons dan menuju ke diencephalon, ya, berbatasan dengan diencephalon. Kemudian di dalam midbrain ini ada ductus aqueductus sylvii yang menghubungkan antara ventricle 3 dengan ventricle 4. Ini adalah midbrain, jadi di atas pons dan berbatasan dengan diencephalon. Kemudian di sini ada ductus aqueductus sylvii yang menghubungkan ventricle 3 dengan ventricle 4. Berikutnya adalah cerebral. Belum tentu. Di daerah midbrain ini ada tonjolan yang disebut dengan cerebral peduncle, di mana cerebral peduncle ini dia mengandung akson corticospinalis, corticobulbar, dan corticopontine. Jadi akson yang membawa rangsangan dari otak ke medulla spinalis, ke corticobulbar itu ke daerah wajah, ke corticopontine ini berarti ke pons, ya. Jadi dia ini nanti berperan di dalam sensori motoris, ya. Kalau corticospinal dari korteks itu berarti dia responnya adalah respon motoris. Kemudian ada yang disebut dengan tektum, di mana di tektum ini nanti ada yang disebut dengan colliculus superior yang berfungsi untuk refleks terhadap gerakan kepala dan mata serta ekstremitas, ya, pada saat kita mendapatkan respon visual. Kemudian yang berikutnya adalah colliculus yang inferior. Ini merupakan bagian dari jalur pendengaran. Kemudian juga ada nukleus substantia nigra yang berfungsi mengatur gerakan yang tidak disadari dari otot rangka, jadi involunter dari otot rangka. Kemudian nukleus merah ini nanti akan berperan di dalam pengaturan gerakan dari otot rangka, ya. Dia termasuk dari jalur ekstrapiramidal sehingga memperhalus gerakan. Ini yang disebut dengan colliculus superior, yang inferior yang ini, ya. Jadi kalau yang inferior tadi untuk proses pendengaran, sedangkan kalau yang berperan di dalam proses pendengaran, kalau yang colliculus superior ini berperan di dalam proses respon terhadap penglihatannya. Jadi refleks dari leher, mata maupun ekstremitas, ya, terhadap respon penglihatan. Kemudian ini adalah nukleus-nukleus yang ada di midbrain tadi, ya. Jadi ada nukleus pontine, kemudian nukleus merah, substansia nigra tadi. Berikutnya adalah formatio reticularis. Jadi formatio reticularis ini juga terdapat di midbrain. Fungsinya itu adalah untuk memperkuat rangsangan dari perifer menuju ke otak, sehingga rangsangan yang masuk ke otak itu cukup besar, ya, atau namanya adalah proses amplifikasi impuls dari perifer. Nah, rangsangan yang mengaktifkan RAS tadi itu misalnya rangsangan visual, auditory, kemudian mental activity, terus rangsangan nyeri, sentuh, kemudian juga
tekan ya. Nah, semuanya ini nanti akan berperan di dalam proses kesadaran. Jadi formasio retikularis tadi itu merupakan tempat di mana respon dari perifer itu nanti akan diperbesar, amplifikasi namanya, kemudian masuk ke otak sehingga otak bisa menerima rangsangan dari perifer. Nah, rangsangan-rangsangan tadi itu menyebabkan kita mampu memiliki kesadaran atau respon terhadap lingkungan sekitar, itu yang disebut dengan kesadaran. Kemudian fungsi dari formasio retikularis juga menghambat overload dari rangsangan sensoris. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian berada di pasar gitu ya. Di pasar kan banyak suara, tetapi kalian akan bisa memfokuskan pada satu suara, misalnya kalian bicara dengan penjualnya. Padahal di sebelah kalian tuh banyak sekali suara. Maka suara-suara yang tidak penting tadi itu akan diredam, tapi sampai menjadi lebih fokus dengan suara dengan penjual. Itu yang disebut dengan prevent sensory overload ya. Jadi memfokuskan suara yang dibutuhkan. Kemudian juga RAS ini nanti bisa menyebabkan terjadinya kita fase tidur ya. Jadi pada saat RAS itu tidak aktif, maka kita akan tertidur. Tetapi kalau ada kerusakan dari RAS, maka kita akan mengalami kondisi yang disebut dengan koma. Jadi beda ya, inaktif dan rusak ya. Kalau rusak itu nanti akan menyebabkan koma, di mana koma itu merupakan tidur yang dalam yang tidak bisa dibangunkan dengan berbagai macam rangsangan. Kemudian juga RAS ini berperan di dalam pengaturan kontraksi otot-otot rangka secara involunter, kemudian berperan juga di dalam pengaturan heart rate, tekanan darah maupun respirasi. Nah, yang merangsang tadi kan ada rangsangan sentuh, rangsangan nyeri, kemudian rangsangan suhu, rangsangan getar, tetapi yang tidak bisa atau visual dan pendengaran yang tidak bisa membangunkan atau mengaktifkan dari RAS itu adalah rangsangan bau ya. Jadi kita tidak bisa terbangun, misalnya kita tidur dalam gitu ya, kita tidak bisa terbangun dengan rangsangan bau, kecuali baunya menyengat sekali ya. Misalnya bau sambal gitu ya, digoreng gitu kan, ini akan menyebabkan kita bersin-bersin atau batuk. Nah, itu yang mungkin bisa menyebabkan kita terbangun juga. Nah, ini perjalanannya ya. Jadi apabila ada rangsangan dari perifer, apakah itu rangsangan dari pendengaran, rangsangan dari penglihatan, kemudian juga rangsangan dari reseptor-reseptor nyeri, proprioseptif, kemudian juga reseptor sentuh. Ini semua nanti kan akan masuk ke formasio retikularis. Nah, di sini akan dikuatkan rangsangan tersebut. Selanjutnya nanti dia akan disebarkan ke area dari otak yang lain untuk membantu terjadinya proses misalnya kesadaran tadi. Berikutnya adalah cerebellum. Jadi cerebellum ini merupakan otak kecil ya. Jadi dia juga sama dengan cerebrum, jadi dia banyak mengandung gyrus dan sulcus. Jadi kalau gyrus itu bagian yang menonjol ke atas, gyrus itu bagian yang masuk ke dalam. Nah, walaupun ukurannya itu lebih kecil dibandingkan cerebrum, sekitar 1/10-nya, tetapi jumlah neuronnya itu adalah 50% dari total neuron yang ada di dalam otak. Sehingga dia sangat penting sekali ya, terutama untuk proses keseimbangan dan pengaturan postur tubuh. Kemudian
dari cerebellum tadi terdapat 2 peduncle. Jadi ada yang superior dan ada yang medial serta inferior. Jadi ada 3 peduncle, yaitu superior, medial, dan inferior. Kalau yang superior ini nanti dia mengandung akson yang berjalan dari cerebellum ke nukleus merah di midbrain. Kemudian menerima rangsangan dari nukleus pontin menuju ke cerebellum. Kemudian kalau yang inferior ini nanti juga mengandung akson-akson spinocerebellar, di mana spinocerebellar ini berfungsi untuk gerakan rangsangan proprioseptif. Jadi rangsangan yang berasal dari otot, dari sendi ya, menuju ke cerebellum. Kemudian juga ada akson vestibular, jadi rangsangan dari telinga dalam masuk ke nukleus vestibular di pons, kemudian masuk ke masuk ke cerebellum. Kemudian yang ketiga adalah akson dari inferior olivary. Ini nanti dia akan berjalan dari medula menuju ke cerebellum. Ini adalah cerebellumnya, jadi ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri, kemudian dia dihubungkan oleh vermis ya. Kemudian di bagian luar ini adalah gray matter, sedangkan bagian dalamnya adalah white matter. Kalau gray matter ini banyak mengandung badan sel, sedangkan kalau yang white matter ini banyak mengandung akson-akson tadi ya. Akson dari pons, dari medulla spinalis, kemudian juga dari dari talamus ya, dari talamus menuju ke cerebellum yang fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan dan posisi dari atau postur dari tubuh. Berikutnya adalah diencephalon. Jadi bagian dari diencephalon itu terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Nah, talamus ini fungsinya adalah sebagai relay ya. Jadi dia yang menyebarkan rangsangan dari perifer menuju ke bagian-bagian otak yang terlibat, atau dari otak itu nanti akan dikembalikan ke perifer. Nah, itu yang mengatur adalah talamus. Jadi dia ini berkontribusi untuk penjalaran impuls sensoris maupun motoris, dan bisa juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan kesadaran ya, karena dia membawa rangsangan dari reseptor, di mana reseptor-reseptor itu kan yang bisa menyebabkan kita bisa terhadap lingkungan sekitar kita ya, bisa berespon terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian di nukleus yang ada di talamus itu ada nukleus anterior yang berfungsi untuk emosi dan memori. Nukleus media ini juga untuk emosi, proses belajar, memori, dan kognitif. Kemudian nukleus lateral ini berfungsi untuk ekspresi dari emosi. Kemudian ada 5 nukleus ya yang berada di sisi ventral atau yang disebut dengan grup ventral yang ada di talamus, yaitu ventral arterior untuk gerakan, kemudian ventral lateral ini juga untuk mengatur gerakan, kemudian ventral posterior ini untuk menyalurkan impuls somatis yang sensoris,
Kemudian lateral geniculatum ini untuk menyalurkan impuls penglihatan ke korteks occipital. Kemudian nukleus geniculatum medial ini nanti akan menyalurkan impuls pendengaran dari telinga dalam menuju ke lobus temporal dari korteks. Kemudian ada intralaminar nukleus, di mana fungsinya ini juga untuk fungsi kesadaran ya. Terus ada middle nucleus, fungsinya untuk memori. Reticular nucleus ini fungsinya untuk mengintegrasikan kerja dari nukleus-nukleus yang ada di talamus. Berikutnya adalah hipotalamus. Jadi hipotalamus ini merupakan bagian kecil yang terdapat di diencephalon dan dia lokasinya ada di bawah dari talamus. Fungsi dari hipotalamus yang pertama adalah sebagai kontrol dari sistem saraf otonom. Kemudian yang kedua adalah penghasil hormon, kemudian pusat emosi dan perilaku, pusat lapar dan haus, kemudian mengontrol temperatur, kemudian juga mengatur kesadaran dan ritme sirkadian. Nah, kalau untuk fungsi hormonal ini hipotalamus tadi itu menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya releasing hormon atau inhibitoring hormon. Jadi hormon-hormon kalau releasing hormon itu nanti dia akan merangsang kelenjar hormon di bawahnya yaitu hipofise. Sedangkan kalau inhibitoring hormon itu dia nanti akan menghambat kelenjar di bawahnya atau hipofise. Jadi kalau misalnya hormon GnRH, TRH, GHRH, CRH itu adalah hormon releasing hormon ya, yang nanti akan bekerja di hipofise anterior. Kemudian growth hormone inhibitor hormon atau prolaktin inhibitor hormon itu adalah golongan inhibitor yang juga bekerja di hipofise anterior. Kemudian kalau yang oksitosin dan ADH ini nanti dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian dia dikeluarkan di hipofise posterior, kemudian baru masuk ke dalam aliran darah. Jadi dia tidak merangsang hipofise posterior untuk menghasilkan hormon sendiri. Tapi kalau yang anterior tadi, yang di hipofise anterior, maka hormon-hormon releasing hormon itu akan merangsang sekresi hormon dari hipofise anterior. Berikutnya adalah epitalamus. Jadi epitalamus ini merupakan bagian kecil di superior dan posterior dari talamus. Kemudian dia ini mengandung kelenjar pineal yang berfungsi sebagai sistem endokrin karena dia menghasilkan melatonin. Nah, melatonin ini hormon yang berpengaruh di dalam proses kita tertidur ya. Kemudian kalau nukleus habenular ini nanti berperan di dalam proses emosi akibat adanya rangsangan bau. Ini adalah gambar dari hipotalamus dan nukleus-nukleus yang ada di hipotalamus. Berikutnya adalah korteks cerebrum. Jadi korteks cerebrum ini merupakan bagian terbesar ya dari, jadi cerebrum itu kan ada dua bagian. Yang luar ini adalah korteks, yang bagian tengah ini adalah diencephalon. Nah, di bagian korteks dari cerebrum ini nanti akan terbagi menjadi lobus-lobus ya. Jadi ada lobus frontal yang di depan, lobus parietal itu ada di tengah,
lobus temporal itu ada di sisi samping, kemudian lobus occipital itu ada di belakang, dan lobus insula yang terletak di bawah dari lobus frontal dan lobus temporal. Kemudian hemisfer ini kan ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri ya. Nanti dia akan dipisahkan. Ini ada pemisahnya, namanya adalah visura longitudinal yang membagi sisi kanan dan kiri ya. Jadi mulai dari depan sampai belakang. Ini adalah visura longitudinal. Kemudian yang nanti akan membagi frontal dan parietal ini namanya adalah sulcus centralis. Sedangkan yang membagi antara parietal dengan occipital ini nanti namanya adalah sulcus lambdoidea. Kemudian di korteks cerebral ini kan ada bagian white matter dan ada bagian gray matter. Kalau white matternya tadi itu isinya adalah serabut saraf ya. Kalau di sentral itu namanya tractus. Kalau di perifer namanya nerve atau saraf. Nah, tractus yang ada di korteks cerebral tadi itu adalah tractus yang sifatnya asosiasi, kemudian komisura maupun proyeksi. Jadi kalau asosiasi itu dia ini membawa impuls dari perifer, kemudian nanti akan masuk ke substansia nigra atau substansia grisea. Kemudian nanti dari substansia grisea ini harus disebarkan ke substansia grisea di otak sebelahnya atau kontralateral atau yang disebut dengan namanya adalah corpus callosum ya, jadi penghubungnya. Kemudian kalau traktus proyeksi ini dari korteks motoris ya, dari korteks motoris ini nanti akan dibawa ke bagian bawah, jadi masuk ke talamus, brainstem atau ke medulla spinalis. Berikutnya adalah basal nuclei. Jadi basal nuclei ini lokasinya ada di cerebral hemisphere bagian dalam ya. Kemudian di situ ada yang disebut dengan nucleus globus pallidum, kemudian putamen, dan gabungan antara globus pallidum dan putamen ini menjadi lentiformis nucleus. Kemudian juga ada nucleus caudatus, kemudian lentiformis dan caudatus nanti bergabung menjadi corpus striatum. Selanjutnya nanti dia juga akan berhubungan dengan substansia nigra yang ada di midbrain dan subthalamus yang ada di diencephalon. Fungsi dari basal ganglia itu adalah untuk menghaluskan gerakan dan mengatur gerakan yang sifatnya involunter ya. Nah, ini bentuknya kalau otak itu kita bagi seperti ini ya, kita belah seperti ini. Maka di sini ini adalah putamen, kemudian ini globus pallidum 2 ini. Nah, putamen dan globus pallidum ini nanti disebut dengan lentiformis. Kemudian di sini ada caudatus, bagian dari caudatus, gabungan antara caudatus dan lentiformis ini namanya striatum corpus striatum ya. Kemudian ini yang berfungsi untuk mengatur gerakan motoris yang sifatnya involunter. Jadi kalau kerusakan di basal nuclei ini nanti orangnya gerakannya menjadi kaku ya, seperti robot, dan ekspresi wajahnya menjadi datar.
Berikutnya adalah sistem limbik. Jadi sistem limbik ini merupakan daerah yang bentuknya melingkari dari brainstem dan corpus callosum ya, dekat dengan corpus callosum. Kemudian nanti dia terdiri dari corpus callosum, parahipokampus, kemudian juga hipokampus dan amigdala. Nah, ini adalah dari limbik system tadi ya. Jadi dia ada amigdala yang berfungsi untuk mengatur emosi, memori, kemudian hipokampus, hipotalamus ini tadi untuk mengatur suhu, kemudian lapar dan haus, kemudian juga keseimbangan cairan, mengatur suhu, mengatur aktivitas seksual, kemudian sirkadian, kemudian juga pusat hormon. Kemudian kalau talamus tadi adalah relay ya, relay dari impuls dari perifer ke sentral atau dari sentral ke perifer yang berperan di dalam proses pengaturan tertidur, kesadaran dan kewaspadaan. Kemudian basal ganglia tadi itu mengontrol gerakan dari otot yang sifatnya involunter, kemudian untuk kognisi, emosi maupun proses belajar. Berikutnya adalah korteks dari cerebrum. Fungsinya itu tergantung dari area-areanya. Jadi ini kan tadi ada lobus frontal, lobus parietal, kemudian lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus parietal dan lobus lobus frontal dan lobus parietal dipisahkan oleh yang namanya sulcus centralis. Daerah yang terletak di depan sulcus centralis itu sifatnya motoris, sedangkan yang di belakang sulcus centralis sifatnya adalah sensoris. Jadi area sensoris itu berada di belakang sulcus centralis, kalau area motoris di depan sulcus centralis. Kemudian di sini ada area-area yang berfungsi untuk mengatur fungsi dari cerebrum ya. Jadi ada yang disebut dengan motor area. Jadi motor area tadi kan lokasinya ada di depan dari sulcus centralis ya. Motor area ini terdiri dari primary motor cortex, premotor cortex, kemudian frontal eyelid atau untuk kelopak mata ya. Kemudian juga ada area Broca. Kemudian ada area prefrontal. Kalau area prefrontal itu fungsinya adalah untuk memori, kemudian untuk judgment, kemudian juga untuk recall dan untuk analisis ya. Itu adalah di area prefrontal. Kemudian area sensoris ini area sensoris yang sifatnya somatis ya. Somatosensor ini ada di daerah parietal. Kemudian area untuk persepsi rasa itu ada di antara parietal dengan temporal. Kemudian area Wernicke itu untuk proses pemahaman bahasa. Kemudian juga ada area untuk penglihatan ya, itu di area 17, area untuk pendengaran di area 22 dan 42. Jadi nomor-nomor ini merupakan lokasi areanya ya. Jadi kalau area Broca itu nomor 4544. Kemudian untuk area somatosensor itu 123. Kemudian gustatory 43. Wernicke ini pendengaran 22, 42, 41. Wernicke ini 39 sampai 40. Itu adalah nomor-nomor area yang berkaitan dengan fungsi dari korteks. Ada pertanyaan?
Sepertinya belum ada, dokter. Baik, kalau tidak ada, saya stop share, saya lanjutkan yang terakhir. Nah, cerebrum tadi itu selain area untuk mengatur gerakan motoris ya, juga sensoris, juga dia berfungsi untuk mengatur fungsi luhur. Nah, fungsi luhur apa saja? Jadi fungsi luhur ini merupakan hasil kerja asosiasi dan integrasi dan pengolahan informasi antara bagian-bagian yang berbeda dari otak. Penilaian fungsi luhur ini mencakup beberapa aspek, yaitu fungsi kognitif, itu misalnya sensasi, jadi rangsangan ya, adanya rangsangan, adanya persepsi, perhatian, pertimbangan. Kemudian kalau fungsi memori itu memori jangka panjang, jangka pendek. Kemudian fungsi bahasa itu kefasihan dalam berbahasa dan tata bahasa. Fungsi visio-spasial itu misalnya persepsi visual, koordinasi persepsi dan motorik. Fungsi eksekutif itu untuk pemecahan masalah, terus kontrol diri, pengambilan keputusan. Fungsi praksi itu untuk performa motorik halus dan keterampilan. Fungsi emosi itu untuk melihat stimulus, afek, dan impuls dari aktivitas. Kemudian screening dari penilaian fungsi luhur ini untuk atau dilakukan pada kasus-kasus misalnya ada perubahan emosi dan fungsi kognitif yang berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari dan belum diketahui penyebabnya. Kemudian kondisi medis yang dicurigai mempengaruhi sel otak, misalnya gangguan sirkulasi, malnutrisi kronis maupun toksisitas dari obat. Kemudian bisa juga digunakan untuk kondisi karena gangguan fungsi sensoris motoris, baik akut maupun kronis. Kemudian juga digunakan pada pasien yang gagal mengalami perbaikan setelah dilakukan intervensi terapi pada kasus gangguan mental atau gangguan kognitif sebelumnya. Nah, penilaian fungsi luhur ini diindikasikan pada kasus yang pertama adalah adanya hasil screening ini menunjukkan kelainan seperti stroke, kemudian adanya cedera kepala, adanya riwayat penyakit dengan rehabilitasi jangka panjang, kemudian juga ada riwayat kelainan otak untuk proses forensic determination ya. Jadi pada saat pasiennya ini mati, kemudian untuk mengetahui apakah ada gangguan mental pada pasien saat terjadi kematian tadi ya, sehingga bisa digunakan untuk forensic determination. Bisa juga untuk mengetahui pasien ini bohong atau tidak, itu juga bisa kita menggunakan pemeriksaan fungsi luhur ya. Ini juga berperan di dalam proses penyelidikan. Misalnya ada terdakwa, kemudian dia dituduh melakukan A, terus alibinya B. Nah, pada saat dia menyampaikan alibi tadi itu, bisa dilakukan tes-tes untuk fungsi luhur ya. Nah, dari situ nanti akan bisa diketahui apakah terdakwa tadi itu memang berbohong atau menceritakan kondisi yang sebenarnya. Kemudian pemeriksaan fungsi luhur ini hanya bisa dilakukan pada pasien dengan tingkat kesadaran. Jadi harus sadar ya pasiennya, karena kan dia ditanya gitu ya. Kemudian juga harus mau bekerja sama.
Kemudian fungsi luhur ini pemeriksaannya akan lebih sulit kalau dilakukan pada pasien yang memiliki hambatan menyelesaikan tugas dan pertanyaan. Misalnya contoh pasien yang mengalami afasia, jadi dia tidak bisa ngomong ya. Atau pasien yang mengalami gangguan motorik pasca stroke. Kemudian pemeriksaan fungsi luhur tidak disarankan dilakukan pada fase awal pemulihan pasien dengan cedera otak traumatik berat, karena pada saat awal pemulihan itu masih kemungkinan masih ada amnesia ya, jadi harus minimal 6 bulan pasca kejadian. Loh lah kok gak iso? Gak, bentar. Kemudian untuk fungsi kognitif ini kan merupakan integrasi dari berbagai bagian ya dari otak. Jadi fungsi kognitif ini untuk memperoleh pemahaman terhadap rangkaian suatu proses kognisi, misalnya sensasi, persepsi, asosiasi, pikiran, perhatian, pertimbangan, kemudian proses berpikir. Ini semuanya nanti akan memunculkan suatu tindakan ya. Jadi harus ada rangsangan-rangsangan gitu ya. Kemudian setelah itu dipersepsikan, diasosiasikan, baru muncul suatu tindakan. Itu adalah proses pengenalan atau pengertian atau yang disebut dengan kognisi. Kok gak metu gambarnya? Kemudian berikutnya adalah fungsi bahasa. Jadi secara anatomis ada 3 area yang mengatur fungsi bahasa. Jadi area Wernicke itu untuk bahasa yang bisa didengar. Kemudian gyrus angularis untuk bahasa yang dilihat. Kemudian area Broca untuk ekspresi, yaitu pengeluaran suara ya. Kok gak bisa dilihat gambarnya. Berikutnya adalah fungsi memori. Jadi fungsi memori ini adalah kemampuan seseorang untuk menyimpan informasi dan mengemukakan kembali, jadi recall kembali. Nah, ingatan itu di dalam otak itu nanti akan disimpan atau diatur oleh lobus temporalis, korteks prefrontal, kemudian sistem limbik dan cerebellum. Nah, 2 jenis ingatan itu ada 2 berdasarkan jangka waktunya, ada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Jadi kalau ingatan jangka pendek itu yang baru saja terjadi ya, itu bisa menceritakan kembali kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Kalau ingatan jangka panjang itu yang sudah lama, misalnya nama, alamat, kemudian umur, nama suaminya, nama anaknya, itu adalah ingatan jangka panjang. Kalau ingatan jangka pendek itu kejadian beberapa saat yang sudah berlalu, beberapa saat itu apa. Nah itu jadi dia bisa menceritakan, itu adalah kejadian memori jangka pendek. Kemudian kalau berdasarkan bentuknya itu ada 2 macam, yaitu ada yang ingatan deklaratif, artinya dapat menceritakan fakta-fakta yang terbentuk setelah mengalami suatu kejadian. Kemudian kalau yang prosedural ini dapat mengulang kembali aktivitas yang prosedur suatu aktivitas. Misalnya kalau mau mau naik sepeda motor, itu pertama mungkin harus kontaknya dibunyikan dulu, kemudian harus di starter, kemudian harus digas, terus mungkin kalau sudah berjalan harus pakai kopling atau apa gitu ya. Nah itu adalah proseduralnya, itu dia bisa ingat, itu namanya ingatan prosedural. Kalau ingatan yang deklaratif itu menceritakan kembali suatu fakta dengan rincian yang jelas. Berikutnya adalah mekanisme memori. Jadi mekanisme memori yang pertama adalah
resepsi atau masuknya informasi ya. Jadi informasi-informasi yang diterima oleh reseptor itu nanti akan masuk ke korteks. Kemudian di korteks ini nanti akan ada proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan ini di bagian-bagian tertentu dari korteks. Tadi ada sistem limbik, hipotalamus, di temporal maupun di lobus frontal ya. Kemudian setelah itu baru ada recall atau pengeluaran kembali ingatan. Ini gambar-gambarnya nggak bisa dibuka. Berikutnya adalah fungsi emosi. Jadi fungsi emosi ini merupakan perasaan kompleks yang menyenangkan atau tidak menyenangkan pada organisme yang melibatkan perubahan aktivitas organ tubuh, terutama organ dalam, dan emosi ini dikontrol oleh sistem saraf otonom ya, yang memunculkan suatu respon atau perilaku tertentu. Komponen dari emosi ini ada stimulus, baik itu nyata maupun khayalan, kemudian ada afek atau perasaan, terus ada perubahan aktivitas otonom organ visceral, dan adanya aktivitas atau perilaku tertentu. Jadi bagian yang mengurus emosi itu ada hipokampus, amigdala, corpus mamillare, nukleus anterior thalamus maupun gyrus cingulum. Berikutnya adalah fungsi fisiospasial. Jadi fisiospasial ini adalah fungsi kognitif untuk mengidentifikasi, mengintegrasi, dan menganalisa ruangan dan bentuk visual, detail, struktur, dan hubungan spasial dalam lebih satu dimensi. Jadi misalnya kalian berada di suatu ruangan gitu ya. Nah, kalian bisa mengidentifikasikan, mengintegrasikan, dan menganalisis hubungan kalian dengan ruangan tersebut. Nah, itu namanya fungsi fisiospasial. Keterampilan fisiospasial ini diperlukan untuk pergerakan, persepsi kedalaman dan jarak, kemudian navigasi spasial. Keterampilan fisiospasial yang terganggu ini dapat mengakibatkan misalnya kemampuan mengemudinya jelek karena dia tidak bisa memperkirakan jarak aman gitu ya. Kemudian juga kemampuan menavigasi ruangan itu jadi memperkirakan saya nanti terbentur atau tidak gitu ya. Nah, itu adalah bila terjadi gangguan fisiospasial. Berikut adalah gangguan-gangguan fungsi luhur. Ada agnosia, itu gangguan mengenali objek yang sudah pernah dikenali. Misalnya dulunya sudah pernah mengenali kipas gitu ya. Nah, sekarang dia tidak tahu itu namanya apa. Itu namanya agnosia. Jadi lupa terhadap barang-barang yang sudah pernah dikenali, atau bentuk juga bisa ya. Jadi bentuk-bentuk yang sudah dikenali itu dia lupa. Kemudian kalau apraksia itu gangguan gerakan motoris. Jadi dia menjadi tidak bisa bergerak, atau untuk melakukan gerakan-gerakan motoris itu dia menjadi terganggu. Kemudian apraksia idioma ini tidak bisa melakukan gerakan motorik yang sebelumnya pernah dipelajari dan dilakukan. Itu tadi ya, misalnya untuk naik sepeda itu biasanya sudah bisa, tiba-tiba dia tidak bisa. Kemudian demensia itu kemampuan intelektual, sosial, aktivitas sehari-hari, memori itu akan menurun. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Nanti kalau gambarnya bisa kalian buka, kalau ini disimpan di laptopnya. Ini tadi lupa enggak saya simpan balik ke iso metu. Enggak ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter. Baik, kalau tidak ada pertanyaan,
kita akhiri untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Live ya. Iya, dokter.